Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Linda Takamsi. Saya adalah seorang mahasiswi program studi S3 Ilmu Manajemen di Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2025. Pada episode kali ini, saya akan membahas sesuatu yang menjadi pondasi utama bagi setiap organisasi, yaitu perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, setiap organisasi, baik perusahaan, lembaga pendidikan, maupun organisasi sosial membutuhkan arah yang jelas. Topik ini penting karena menjadi pondasi utama dari setiap strategi yang akan dijalankan oleh organisasi. Tanpa visi yang jelas, misi yang kuat, nilai yang kokoh, dan tujuan yang terarah, strategi hanyalah sekedar daftar rencana tanpa arah. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk membahas bagian pertama, yaitu visi organisasi. Menurut Phelan dan Hanger, visi adalah gambaran ideal tentang masa depan organisasi. Suatu citra yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi berfungsi sebagai bintang penuntun, memberikan arah jangka panjang serta inspirasi bagi seluruh anggota organisasi. Visi yang baik memiliki beberapa karakteristik, diantaranya berorientasi ke masa depan. Visi harus menggambarkan kondisi ideal yang akan datang, bukan hanya kondisi saat ini. Yang kedua, memotivasi dan menginspirasi. Visi harus menimbulkan semangat, bukan sekedar pernyataan formal. Yang ketiga, singkat dan mudah diingat. Phelan dan Hanger menekankan bahwa visi yang efektif cukup dalam satu kalimat kuat yang menggugah. Contohnya, visi Microsoft di masa awal adalah a computer on every desk and in every home. Visi sederhana ini mampu menggambarkan arah strategis perusahaan selama bertahun-tahun. Yang kedua, misi organisasi. Setelah visi ditetapkan, langkah berikutnya adalah merumuskan misi organisasi. Menurut Phelan dan Hanger, misi menjawab pertanyaan, apa alasan utama organisasi ini ada? Misi berfungsi untuk menjelaskan siapa kita atau identitas organisasi. Yang kedua, apa yang kita lakukan atau aktivitas utama kita. Dan yang ketiga, untuk siapa kita bekerja atau pihak siapa yang akan dilayani. Misi juga harus mencerminkan nilai, kompetisi inti, dan ruang lingkup bisnis organisasi. Phelan dan Hanger mengidentifikasi 9 komponen utama yang sebaiknya ada dalam pernyataan misi. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama, pelanggan yang dilayani, produk atau jasa yang ditawarkan, pasar geografis, teknologi yang digunakan, kepedulian terhadap pertumbuhan dan profitabilitas, falsafah perusahaan, citra publik dan tanggung jawab sosial, karyawan sebagai aset organisasi, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Misi bukan sekedar pernyataan formal di dinding kantor, tetapi panduan strategis yang menuntun seluruh keputusan dan tindakan organisasi. Sekarang di bagian ketiga adalah nilai-nilai organisasi. Menurut Phelan dan Hanger, nilai-nilai organisasi atau core values adalah keyakinan dan prinsip moral yang menjadi dasar perilaku dalam organisasi.
Nilai menentukan bagaimana visi dan misi akan dijalankan. Contoh, nilai-nilai inti yang sering dijumpai meliputi integritas, yaitu komitmen pada kejujuran dan etika. Inovasi, semangat untuk menemukan cara-cara baru. Kerja sama tim yang menekankan kolaborasi. Tanggung jawab sosial, kesadaran terhadap dampak organisasi bagi masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hanya slogan, teman-teman, tapi harus diwujudkan dalam budaya dan sistem kerja organisasi. Phelan dan Henger mengingatkan bahwa nilai yang tidak dihidupi akan menjadi hiasan kata yang kehilangan maknanya. Yang keempat adalah tujuan strategis. Tujuan strategis ini menurut Phelan dan Henger adalah hasil yang spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dan tujuannya itu harus spesifik, jelas yang ingin dicapai, kemudian terukur, dapat dinilai kemajuannya. Dapat dicapai, realistis namun menantang, relevan, selaras dengan visi dan misi, dan berbatas waktu, memiliki tenggat pencapaian yang jelas. Pendekatan ini sering disingkat menjadi prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Tujuan organisasi menurut Phelan dan Henger ada dua. Yang pertama, tujuan jangka panjang seperti pertumbuhan pangsa pasar atau ekspansi global. Dan yang kedua, tujuan jangka pendek seperti peningkatan laba tahunan atau efisiensi biaya. Keduanya harus selaras agar organisasi bergerak menuju arah yang sama secara berkelanjutan. Yang kelima, keterkaitan antara visi, misi, nilai, dan tujuan. Phelan dan Henger menggambarkan keterkaitan empat elemen ini seperti rantai strategis. Yang pertama yaitu visi menjadi arah, misi menjadi alasan keberadaan, nilai menjadi pedoman perilaku, dan tujuan menjadi target pencapaian konkret. Tanpa satu di antaranya, strategi organisasi akan kehilangan keseimbangan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan yang ambisius, tapi jika nilai etika diabaikan, keberhasilan tersebut tidak akan bertahan lama. Dengan demikian, perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan bukan hanya langkah administratif, tapi inti dari keberhasilan strategis jangka panjang. Teman-teman, kita telah membahas bagaimana Phelan dan Henger memandang perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan sebagai dasar seluruh proses manajemen strategis. Ingatlah bahwa strategi tanpa arah adalah kebingungan dan arah tanpa strategi adalah impian tanpa tindakan. Visi memberi inspirasi, misi memberi identitas, nilai memberi karakter, dan tujuan memberi fokus untuk bertindak. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa berpikir strategis, bertindak etis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai organisasi yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.